Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk kita ke materi analisis biaya pada minggu ke-14 praktikum agribisnis kewirausahaan. Nah, dalam analisis biaya ini ada beberapa komponen untuk pengelompokan rincian-rincian biaya yang kita gunakan dalam perusahaan. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya konstan yang dikeluarkan dan tidak terpengaruh oleh beberapa pun jumlah produksi kita. Nah, contoh di sini adalah biaya penyusutan dari alat, kemudian juga sewa, gaji, asuransi, serta pajak dan lain-lainnya. Nah, dalam komponen ini ada beberapa rumus. Nah, ini untuk rumus penyusutan atau disimbolkan dengan D itu memiliki rumus yaitu A dikurang S per N, di mana A itu adalah biaya perolehan aktiva atau biaya perolehan suatu alat itu, kemudian S itu adalah perkiraan nilai sisa dari aktiva yang nilai taksirnya mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. Oke, maksudnya di sini berapa nilai sisa dari suatu barang itu kita targetkan pada rincian biaya kita. Nah, untuk itu kita untuk mencari nilai sisa itu kita perkirakan berapa persen nilai sisa akhirnya. Nanti kita akan bahas pada kolom berikutnya. Kemudian untuk mencari besarnya R itu apa? R adalah tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. Nah, R sama dengan D per A dikali 100. Oke. Masuk kita kepada bagaimana dalam merincikan biaya tetap. Itu ada kolom bahan. Sebutkan apa saja bahan yang masuk kepada biaya tetap. Maksud bahan di sini adalah material atau alatnya. Kemudian berapa jumlah yang kita butuhkan dalam perusahaan kita. Kemudian berapa harga satuan, berapa harga peroleh. Nah, kemudian umur ekonomis. Untuk umur ekonomis ini masing-masing alat itu memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Nah, contohnya seperti misalnya kulkas. Kulkas bisa kita perkirakan umur ekonomisnya bisa mencapai 10 tahun. Kemudian apa lagi? Contohnya lagi misalnya sendok untuk bahan alat yang kita gunakan. Sendok itu bisa kita perkirakan umur ekonomisnya misalnya 2 tahun. Jadi alat-alat itu tidak memiliki umur ekonomis yang sama. Kemudian nilai sisa. Nah, untuk sekarang kita samakan, kita menggunakan nilai sisa sampai 10%. Nah, kemudian berapa biaya penyusutan dari itu? Mari kita lihat contoh berikut ini untuk perhitungan bagaimana biaya tetap. Baik, ini misalnya tabung gas. Tabung gas kita membutuhkan 2 unit tabung gas, berarti satunya 120.000 tabung gas, berarti dengan harga perolehan kalau unit 2 tabung gas berarti 240. Nah, berikut juga selanjutnya. Nah, kemudian nilai sisa 10% dari tabung gas itu adalah 24.000. Jadi bagaimana cara mencari biaya penyusutan? Harga perolehan dikurang nilai sisa dari harga perolehan tersebut per umur ekonomis. Nah, untuk umur ekonomis dari contoh ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Berarti semua memiliki umur ekonomis 5 tahun. Baik, untuk umur ekonomis ini yang perlu ditekankan konsepnya adalah setiap alat itu memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Nah, namun untuk agar teman-teman tidak susah menentukan biaya penyusutan dengan umur ekonomis yang berbeda-beda, kita gunakan perataan saja. Untuk alat kita gunakan umur ekonomis 5 tahun. Jadi dengan semua umur ekonomis 5 tahun, berarti kita cari harga perolehan dikurang nilai sisa 10% dari harga perolehan per
umur ekonomis, dapatlah biaya penyusutan sebanyak 295.000. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kuantitas output yang dihasilkan. Nah, jadi biaya variabel ini berbanding lurus dengan berapa output yang dihasilkan. Apabila output yang dihasilkan banyak, maka otomatis biaya variabel kita akan mengikutinya. Begitu juga apabila kuantitas output kita lebih sedikit, berarti biaya variabel kita akan lebih sedikit. Apa contoh untuk biaya variabel? Yang pertama adalah bahan baku, kemudian upah, komisi penjualan, biaya pengepakan, dan lain-lain. Nah, untuk biaya bahan baku itu terdiri dari biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Jadi ada dua kategori. Namun apabila teman-teman menggunakan bahan baku utama, silakan dibuat di kolom. Kemudian apabila menggunakan biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, silakan digabungkan saja di dalam kolom. Bagaimana contoh perhitungan? Ini dia. Ini contoh perhitungan pada pembuatan gendi atau permen gambir. Nah, untuk pembuatan gendi tersebut kita menggunakan bahan baku langsung dan tidak langsung. Jadi di sini digabungkan dalam satu tabel. Kemudian dibuatlah perincian biaya bahan bakunya seperti ini. Kemudian teman-teman cukup mengikuti tabel yang ada di format ini nantinya. Nah, teman-teman buatkan ke dalam laporan analisis keuangan perusahaan teman-teman. Nah, untuk tabel ini sedikit tambahan penjelasan bahwa di sini maksudnya adalah total biaya bahan baku per hari itu kita beri notasi nomor 1. Nih, jadi hari kerja dalam 1 bulan itu kita beri notasi nomor 2. Jadi untuk mencari biaya bahan baku per bulan adalah notasi 1 dikali dengan notasi 2 menghasilkan 3.237.000. Nah, jumlah hari kerja dalam 1 tahun itu kita kasih notasi nomor 4. Dan mencari biaya bahan baku per tahun berarti notasi 1 dikali notasi 4. Oke. Sederhana saja teman-teman harus membuat perincian biaya dalam periode yang sama. Misalnya untuk satu kali periode, misalnya teman-teman ambil dalam periode 1 bulan per bulan. Jadi berapa hari kerja dalam sebulan, teman-teman buatkan di sana. Juga berapa bahan baku yang digunakan atau dibutuhkan dalam sebulan. Jadi kalau dalam sebulan dari awal sampai akhir, juga hitungannya dalam periode 1 bulan. Baik, masuk kita kepada tenaga kerja langsung. Nih, komponen kedua dari biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, siapa saja tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi? Silakan teman-teman buatkan ke dalam tabel berikut ini. Nih, contohnya pada contoh soal, kalau di contohnya itu jabatan yang masuk ke biaya tenaga kerja langsung adalah staf produksinya, dimana upah per harinya adalah 65.000, jumlah orangnya adalah 5 orang, dan hari kerja dalam sebulan itu ada 26 hari. Jadi totalnya adalah 8.450 dalam 1 bulan untuk 5 orang staf produksi. Nah, ini konotasi 1, total upah 8.450.000. Kemudian hari kerja dalam 1 bulan itu notasi 2. Jadi dalam ini 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 300 hari. Jika dalam 1 bulannya 26 hari, berarti dalam 1 tahun kita kalikan notasi 2 dikali upah hari kerjanya. Jadilah dalam 1 tahun itu 97.500.000.
Nah, kemudian buatkan total biaya variabelnya apa saja. Nah, untuk biaya total variabel itu adalah bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Baik, masuk kita kepada biaya overhead pabrik. Nah, apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi apa saja biaya yang kita keluarkan yang tidak termasuk kepada biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung berarti masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik. Apa saja itu? Pertama itu adalah biaya bahan penolong, kemudian biaya bahan baku, biaya bahan pelengkap, kemudian biaya packaging. Nah, untuk kenapa biaya bahan penolong, pelengkap, packaging masuk biaya BOP bukan ke biaya variabel? Karena mereka itu merupakan komponen-komponen bahan yang digunakan dalam kuantitas kecil dari produksi yang kita hasilkan nantinya. Jadi kuantitas yang digunakan itu karena kecil dan tidak melebihi dari unsur untuk produksinya suatu produk atau tidak sama besar, maka mereka masuk kepada biaya overhead pabrik. Kemudian sedikit penjelasan juga, misalnya kita beli bahan penolong itu dalam jumlah yang sama dengan biaya bahan baku misalnya, namun biaya bahan penolong itu tidak habis kita gunakan untuk biaya untuk memproduksi produk itu, bisa kita gunakan pada produksi selanjutnya kayak gitu. Jadi hanya sedikit saja yang kita gunakan dalam proses produksi, berarti dia masuk kepada biaya overhead pabrik karena kuantitas yang digunakan relatif sedikit. Nah, kemudian juga untuk dalam komponen BOP itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Siapa-siapa saja tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi berarti masuk ke tenaga kerja tidak langsung. Contoh nih, kita ambil contoh misalnya dalam perusahaan ada CEO-nya. CEO tidak terlibat langsung dalam proses produksi, maka dia masuk ke tenaga kerja tidak langsung. Kemudian juga seperti marketing manager, financial manager, production manager, dan marketing staff. Nah, kenapa production manager tidak termasuk? Ada beberapa perusahaan yang production manager hanya bertugas untuk memanajemen staff-staffnya dalam memproduksi, staff-staff produksinya. Kemudian ada juga yang misalnya kalau dalam perusahaan kecil apabila misalnya dalam tender kita tidak memiliki staf produksi di bagian bawahnya, rata-rata dari perusahaan teman-teman itu production manager tidak ada staf produksinya, berarti yang terlibat langsung kepada proses produksi adalah staf production manajernya, berarti production manager masuk ke dalam tenaga kerja langsung karena dia yang memproduksi produk dalam suatu perusahaan. Nah, begitu untuk konsepannya. Siapa yang terlibat langsung dalam proses produksi, berarti dia masuk ke tenaga kerja langsung. Baik, kemudian komponen BOP, masukkan yang pertama itu biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang telah kita cari di biaya tetap di atas, masukkan ke BOP ini, tabel berikut. Kemudian juga yang kedua, biaya bahan penolong, biaya bahan pelengkap, biaya packaging, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian ditotalkan untuk BOP. Nah, ini contoh, ini salah satu contoh untuk BOP. Nih, ini bisa kita contohkan. Bisa ada di sana juga sewa tempat. Nah, karena teman-teman bisa memperkirakan perusahaan teman-teman bila misalnya teman-teman ingin melokasikan perusahaan teman-teman di suatu daerah, misalnya di Pasar Baru atau bagaimana, teman-teman memiliki perkiraan sewa tempatnya berapa, silakan masukkan juga biaya sewa tempatnya. Termasuk kita kepada harga pokok produksi.
Apa itu harga pokok produksi? Adalah semua biaya langsung dan tidak langsung dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Nah, biaya bahan baku yang telah kita cari pada biaya variabel tadi kita masukkan kepada kolomnya. Juga pencarian dari biaya overhead pabrik juga masuk. Kemudian biaya tenaga kerja langsung pada biaya variabel juga masukkan ke dalam komponen. Kemudian kita totalkan apa saja yang menjadi harga pokok produksi tadi. Nah, setelah harga pokok produksi kita dapatkan, masuk kita kepada HPP atau harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi kita yang sudah ditambahkan dengan persediaan awal dan sudah dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya suatu perusahaan teman-teman sudah memproduksi sebelumnya dan produksi sebelumnya itu bersisa misalnya 200.000 untuk persediaan produksi selanjutnya. Berarti persediaan awal teman-teman adalah 200.000. Jadi misalnya untuk harga pokok produksi misalnya 1 juta, berarti teman-teman sudah memiliki persediaan 1.200.000 gitu kan. Jadi misalnya untuk yang perlu teman-teman produksi misalnya ada sekitar 1.100.000, berarti persediaan teman-teman itu dari 1.200.000 dikurang 1.100.000, berarti tinggallah persediaan akhir teman-teman 100 sisa. Jadi harga pokok penjualan tinggallah 1.100.000. Nah, itu untuk konsepan harga pokok penjualan. Namun untuk tender teman-teman, karena teman-teman ini hanya memproduksi satu kali saja sebelumnya, anggap kita pada proses video produksi teman-teman kemarin, teman-teman itu yang memproduksinya baru. Jadi hanya satu kali produksi, berarti teman-teman tidak mempunyai persediaan barang di awal. Berarti persediaan barang di awal teman-teman adalah 0. Dan juga harga pokok produksi yang teman-teman anggarkan digunakan seluruhnya, berarti persediaan bahan akhir teman-teman juga 0, berarti harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi. Nah, ini contohnya. Ini ada salah satu contoh yang bila baru memproduksi, berarti harga pokok produksinya itu adalah 39.545 sekian. Juga karena baru memproduksi berarti tidak memiliki persediaan barang jadi di awal. Berarti ditambahkan dengan 0 berarti tetap masih sama 39 juta sekian. Dan berapa harga pokok produksi yang dianggarkan digunakan seluruhnya untuk produksi, berarti teman-teman juga tidak memiliki persediaan akhir. Nah, berarti harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksinya. Oke, masuk kita kepada harga jual. Bagaimana mencari harga jual? Harga jual adalah harga pokok penjualan atau HPP per unit produksi. Berapa unit produksi yang akan teman-teman hasilkan dari perusahaan dan ditambah berapa targetan persentase keuntungan dari HPP per unit produksi tadi. Baik, kita lihat contoh. Nih, satu kemasan Gendi berisi 10 butir permen, maka perhitungan harga jual kemasan Gendi adalah harga pokok produksinya. Karena ini harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan, maka yang digunakan sama. Tapi untuk intinya teman-teman menggunakan harga pokok penjualan. Nah, jadi HPP-nya adalah 39 juta per kuantitas yang akan dihasilkan adalah 5.148 kemasan. Berarti harga satu kemasan biaya suatu kemasan adalah 7.682.
dan ingin mengambil persentase keuntungan sebanyak 30%. Berarti 30% dari total biayanya. Berarti ini salah. Berarti ini sebenarnya 30% dari 7.682. Berapa persen? 30% dari itunya. Berarti ini kalau di sini adalah 2.304 dengan total biaya ditambahkan dengan persentase keuntungan yang ingin diraih adalah 9.986 dan dibulatkan menjadi 10.000. Berarti dapatlah harga jual sebesar 10.000 per kemasan. Nah, gitu. Kemudian masuk kita kepada BEP. BEP apa? BEP adalah break even point, adalah suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut titik impas, di mana kita belum mendapatkan keuntungan namun kita juga tidak mendapat rugi. Berarti balik modal istilah kitanya. Jadi BEP itu ada dua, yaitu menghitung BEP kuantitas dan juga BEP rupiah. Kalau untuk BEP kuantitas adalah biaya tetap yang dikeluarkan per harga unit, karena harga unit ini adalah harga jual. Jadi harga jual yang kita cari di atas adalah 10.000 dikurang biaya variabel per kuantitas, yaitu 26 juta 53.000 per berapa kuantitasnya. Dapatlah BP kuantitas yang harus dijual agar kita balik modal adalah sebanyak 2.831 bungkus, baru kita bisa balik modal. Dengan berapa rupiah yang kita dapatkan untuk bisa balik modal, dikali BEP rupiah adalah BEP kuantitas kali harga jual sebanyak 2.831 bungkus dikali 10.000 per kemasannya. Berarti apabila kita telah mendapatkan 2.831.000, berarti kita sudah balik modal. Nah, hitunglah berapa pendapatan kita dapatkan. Untuk mencari pendapatan adalah harga jual dikali unit produksi. Berarti berapa harga jualnya tadi? Harga jual dari contoh ada 10.000, unit produksinya sekitar berapa bungkus tadi. Nah, berarti itulah pendapatan, taksiran pendapatan yang akan kita dapatkan. Dengan berapa keuntungannya, pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Kemudian hitung juga B per C-nya. B per C ini menghitung seberapa pantaskah menghitung berapa pantasnya perusahaan kita untuk tetap dilanjutkan. Biasanya apabila kita mendapatkan B per C di atas 1, misal 1, sekian itu, berarti perusahaan kita pantas untuk dilanjutkan, memiliki prospek keuntungan untuk dilanjutkan. Baik, mungkin itu